Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin peserta aksi bela dan pembebasan Palestina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak polisi yang menjaga aksi pembebasan Palestina, yang semoga Allah merahmatinya dan memberikan hidayahnya. Dan saudara-saudaraku semuanya yang berada di Simpang Bundaran, Simpang 5 Kota Bengkulu ini, yang semoga mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang muslimah yang berada di pasar kaum Yahudi Bani Koinuko. Seorang muslimah tersebut diganggu, dilecehkan, dan dinampakkan auratnya. Lantas, saudara-saudara sekalian, ada seorang kaum muslimin yang berada di sekitar tempat tersebut. Apa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut? Mendengar teriakan muslimah tersebut yang merasa malu, marah karena auratnya dinampakkan. Seorang muslim tersebut tanpa diplomasi, tanpa negosiasi, mencabut pedang, langsung membunuh Yahudi laknatullah tersebut. Wahai saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena muslim tersebut paham betul sikap, sifat kaum Yahudi laknatullah, yaitu tidak paham bahasa perdamaian, tidak paham bahasa diplomasi, pahamnya hanya dengan bahasa kekerasan dan hanya penghunusan pedang, saudara-saudara. Dan muslim tersebut paham betul bahwa menolong saudaranya adalah hukumnya wajib, berdosa apabila tidak melakukannya. Lalu berita ini, saudara-saudara, sampailah kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan saudara-saudara atas peristiwa muslimah tersebut? Rasulullah SAW tanpa diplomasi, tanpa negosiasi, mengirimkan pasukan untuk memberi dua alternatif, yaitu di bumi hanguskan Banu Koinuka atau diusir. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengepung pasar Bani Koinuko selama 15 hari, saudara-saudara. Namun Yahudi Bani Koinuko memilih untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk meninggalkan harta bendanya, dan terbebaskanlah Bani Koinuko hanya karena seorang muslimah. Saudara-saudara sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 223 Hijriah yang bertempat di Amuria, suatu kota yang merupakan kota Romawi,
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah peristiwa yang menimpa seorang muslimah yang juga berada di pasar, saudara-saudara. Muslimah tersebut dilecehkan, dihinakan auratnya, sehingga dia marah dan memanggil-manggil, "Aina Mu'tasim! Aina Mu'tasim! Di mana Khalifah Mu'tasim? Di mana Khalifah Mu'tasim?" Muslimah tersebut berteriak dengan sekencang-kencangnya, sehingga teriakan ini sampailah ke istana Khalifah Mu'tasim Billah. Saudara, apa yang dilakukan oleh Khalifah Mu'tasim Billah? Yang dilakukan adalah langsung mengirim pasukan, yang mana pasukan ini bagian depannya, barisan depannya sudah sampai di kota Muria, namun di bagian belakangnya masih di istana Khalifah Mu'tasim Billah. Saudara, Khalifah Mu'tasim Billah langsung menyambut panggilan muslimah tersebut dengan membebaskannya dan sekaligus menaklukkan kota Muria. Saudara-saudara, takbir! Ketika Khalifah masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, begitu mudah untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang dinistakan dan dizalimi. Ketika masih ada Khalifah di tengah-tengah kaum muslimin, jiwa, kehormatan, harga diri kaum muslimin masih begitu mahal, saudara-saudara. Bandingkan dengan sekarang, apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, berapa banyak nyawa saudara-saudara kita di Palestina yang hilang, berapa banyak saudara-saudara kita di Palestina yang luka. Ketahuilah, sampai saat ini saudara-saudara kita yang dibantai, dibunuh di Palestina mencapai 45.000 jiwa, saudara-saudara. Sementara korban luka berat, korban cacat seumur hidup mencapai 107.000 jiwa. Saudara-saudara, saudara-saudara kita di Palestina memanggil kita, meneriakkan, "Aina muslimun! Nahnu muslimun! Nahnu ansarullah! Nahnu ansarullah!" Nahnu ansarullah! Bersediakah kita menjadi penolong-penolong agama Allah, saudara-saudara? Bersediakah kita menjadi penolong-penolong agama Allah, saudara? Bersediakah kita menjadi penolong-penolong saudara-saudara kita dimanapun berada yang dizalimi? Takbir! Allahu Akbar! Itulah ketika kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin ada seorang pemimpin yang namanya Khalifah. Saat ini, apakah ada seorang Khalifah di tengah-tengah kaum muslimin? Apakah ada di tengah-tengah kita seorang Khalifah, wahai saudaraku? Apakah kita akan mengusahakannya agar adanya seorang Khalifah? Saudara-saudara sekalian, solusi untuk Palestina hanyalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khalifah Mu'tasim Billah. Maka saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin, kepala negara, panglima militer kaum muslimin, kirimkanlah pasukan kita, pasukan kaum muslimin untuk ke Palestina, bukan untuk mengusir kaum muslimin dari Palestina dengan dalih relokasi, dengan dalih menyelamatkan jiwanya. Itu adalah sebuah retorika pembohongan yang luar biasa. Yang harus dilakukan adalah mengirimkan pasukan, mengirimkan senjata, mengirimkan kekuatan untuk bisa menghancurkan kekuatan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas.
bebas, bebaskan Palestina.